Halo Gunaruan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil ya. Karena ini sekarang berita-berita Arsenal ini cuma sedikit-sedikit. Jadi ya kita masukin di sini aja ya, di segmen kabar dari mobil. Ini kali ini saya ingin memberitakan bisa dibilang breaking news. Ya, breaking news kali ya. Ini dari London Evening Standard. Kemarin sebenarnya keluarnya, cuman saya baru lihat kemarin malam. Jadi setelah setelah kita percobaan live film kemarin ya. Nah ini jadi dari London Evening Standard ini ada pemberitaan update tentang perkiraan kapan para pemain Arsenal akan kembali ini ya. Jadi terutama ini untuk lini serang ya. Jadi kita ngomong untuk Gyökeres, Havertz, Madueke, Odegaard, sama Jesus ya. Jadi sebentar, Havertz, Gyökeres, Madueke, Odegaard, Jesus ya itu ya. Jadi kelima pemain itu bagaimana jadwal mereka akan kembali. Nah ini jadi dari beberapa pemain ini kayaknya akan sebagian besar akan kembali. Ini setelah jeda Martinelli kelewatan tadi ya. Martinelli juga itu ada update-nya. Jadi dari 6 itu ya, dari 6 pemain itu diperkirakan 4 itu hampir pasti akan kembali setelah international break ini. Jadi untuk pertandingan Spurs itu 4 dari 6 itu diperkirakan hampir pasti akan bisa turun ya. Siapa aja nih 4 orang dari 6 orang ini yang diperkirakan akan bisa turun di pertandingan Tottenham? Yang pertama adalah Kai Havertz, Noni Madueke, terus Martin Odegaard sama Martinelli. Jadi 4 ini ya, Havertz, Madueke, Odegaard sama Martinelli. Ini diperkirakan keempat orang ini akan bisa kembali pada saat pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Jadi ini menurut saya boost yang sangat luar biasa karena kita butuh para pemain ini ya. Saka menurut saya agak overplay di sebulan ini. Jadi saya sangat berharap juga Madueke bisa kembali untuk membagi beban pertandingan dengan Saka. Lalu juga untuk Havertz ini ya, bagaimana menurut saya kita penyerang tengah ini sangat dirindukan ya. Kemarin pada saat pertandingan melawan Sunderland, bagaimana pertahanan Sunderland ini secara efektif ini membuat sisi tengah kita, central forward kita nyaris nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena itu memakai Merino gitu. Jadi cara Sunderland kemarin bertahan ini cukup berhasil mematikan lini serang kita ya. Ini yang menurut saya perlu banget bala bantuan ini dari pemain seperti Havertz. Lalu untuk Martinelli juga ya, saya juga merasa bahwa Trossard ini butuh bantuan ya. Jadi di menit-menit akhir ini menurut saya ya sekitar menit 70-80 Trossard diganti Martinelli, atau kebalikannya Martinelli lalu diganti Trossard, itu sangat membuat defender lawan itu keteteran ya, membuat defender lawan itu sangat bingung karena cara bermain mereka yang agak berbeda, dan bagaimana cara bermain mereka, siapapun yang starter itu akan membuat capek dulu untuk defender mereka. Lalu ketika lainnya masuk, jadi kalau awalnya Martinelli lalu Trossard yang masuk, atau Trossard duluan lalu Martinelli yang masuk, ini membuat mereka lawan ini juga bingung gitu ya. Jadi karena gaya bermainnya yang berbeda gitu, gaya bermain Martinelli dan Trossard ini sangat berbeda, sehingga ketika diganti dengan pasangannya dengan yang lainnya ini selalu bisa antara membuka ruang untuk menciptakan gol, atau mereka sendiri yang lalu menciptakan gol gitu ya. Itu lalu juga Odegaard
yang kita harapkan bisa bisa kembali ke performa terbaiknya, karena sebelum cedera yang ini ya, sebelum cedera terakhir ini, menurut saya ketajaman dia udah kelihatan banget untuk passingnya yang akurat dan itu juga sangat dirindukan, terutama mungkin untuk bantuannya kepada central forward kita ya. Jadi buat saya eh, kembalinya Odegaard ini juga akan sangat membantu gitu, terutama juga sebenarnya kedatangan Odegaard ini juga akan sangat membantu untuk menurunkan beban pertandingannya Saka, karena tadi yang saya bilang Saka ini di depan ini sekarang kan juga kapten gitu, jadi sangat sulit untuk merotasi Saka saat Odegaard tidak ada, karena nanti kaptennya siapa gitu. Jadi ini sih menurut saya kedatangan Odegaard ini akan membantu untuk meringankan beban pertandingan Saka, juga membantu lini serang kita bisa punya pemain kreatif lain di midfield gitu. Lalu bagaimana dengan Gyökeres ya? Ini Gyökeres, harapannya Gyökeres ini pada saat pertandingan Spurs ini udah bisa balik. Cuman dari pemberitaan yang ada ini masih meragukan apakah bisa balik di pertandingan Spurs, karena kalau dari apa pernyataannya Arteta kemarin di pertandingan apa ya, di pertandingan Slavia Prah kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan bahwa kan ini siapa kok bukan Slavia Prah, sebelum Slavia Prah itu ya pokoknya itu sebelum Sunderland Slavia Prah ya itu. Jadi intinya dia mengatakan bahwa si siapa namanya Gyökeres ini sebelumnya nggak pernah cedera otot, jadi cedera otot yang ini agak mengkhawatirkan. Jadi akan dipantau secara lebih ekstensif, akan dilihat dengan baik-baik, jadi supaya nggak tambah parah gitu. Jadi ini makanya dari London Evening Standard ini, walaupun dari pemberitaan lain banyak yang mengatakan bahwa harusnya pertandingan Spurs ini dia udah bisa balik, dari London Evening Standard ini dia memberikan update-nya bahwa kalau Gyökeres masih agak diragukan ya. Jadi masih agak diragukan karena kemungkinan besar masih ingin dipantau ini kondisinya seperti apa, cederanya apa, ini masih ingin dipantau gitu. Lalu bagaimana dengan Gabriel Jesus ya? Gabriel Jesus kita lihat sebenarnya sejak pertandingan Sunderland kemarin ya, dia kan udah ikut latihan tim ya. Jadi udah ikut latihan tim. Nah, ini cuman pemberitaannya adalah untuk Jesus ini sekarang ada dalam tahap akhir dari pemulihan cedera ya, tapi ini masih dalam tahap pemulihan cedera. Jadi jangan berharap untuk bisa segera kembali. Dari jadwal yang diberikan oleh pemberitaan ini ya, dari London Evening Standard ini, mereka mengatakan bahwa Jesus kemungkinan besar sih baru bisa balik akhir 2025. Jadi mungkin sekitar Desember. Ya, yang kita harapkan juga bisa segera semoga bisa di kisaran Desember itu, karena Desember ini jumlah pertandingan kita sangat banyak. Jadi kita sangat butuh bantuan siapapun itu yang bisa datang untuk membagi beban pertandingan ya. Jadi buat saya amat sangat penting kita punya tim untuk bisa kembali di Desember ini, karena kita butuh untuk membagi beban pertandingan di Desember yang bebannya sangat banyak gitu ya. Bahkan kalau ini jadwalnya nggak diganti ya, kita ada satu momen dimana kita dalam 5 hari itu ada 3 pertandingan gitu. Jadi itu beban pertandingan yang menurut saya sangat gila gitu. Jadi ya kita harapkan Jesus juga bisa segera kembali. Harapannya ya udah di Desember semoga bisa memang pulih sepenuhnya gitu ya. Jadi karena kalau Jesus yang udah pulih itu wow, dia itu striker yang luar biasa ya. Dan menurut saya seandainya dia nggak ada cedera ini, saya yakin kita nggak akan beli striker sih sebenarnya, kalau Jesus ini di 2 musim terakhir ini dia nggak cedera gitu ya.
Karena memang dia adalah striker yang sangat prolific. Menurut saya dia striker yang sangat luar biasa. Dan sebelum dia cedera yang terakhir ini kan, dia udah bermain dengan sangat luar biasa. 4 pertandingan 3 gol kalau nggak salah ya. Itu rekor yang menurut saya untuk seorang striker itu angka yang cukup bagus gitu. Ya itu sih teman-teman, jadi untuk update pemain kita ya. Jadi secara singkat untuk rekap, Gyökeres itu masih diragukan kapan bisa turun, harapannya segera. Gabriel Jesus akhir 2025. Lalu untuk Havertz, Madueke, Odegaard dan Martinelli harapannya adalah di pertandingan Spurs bisa balik ya gitu. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, terima kasih. Berarti kalian suka dengan konten-konten saya. Silahkan ya di like, share, dan subscribe, dan mungkin dipertimbangkan untuk menjadi member di channel saya. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.